28 Februari 2021. Nah, untuk memulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu dengan adik-adik sekolah minggu. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Nah, adik-adik sudah disapa. Gimana kalau kita sapa kakak-kakak guru sekolah minggunya? Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Supaya kita makin semangat, kita angkat pujian dulu ya adik-adik. Kita bersama-sama nyanyi lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita bernyanyi, mari masuk. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami ingin mengucap syukur melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar, dan begitu juga ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kasih karunia Tuhan, sukacita yang Engkau berikan kepada kami selalu ada di hati kami, selalu ada di hidup kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tutup mulut kami, buka hati kami, buka telinga kami, agar kami dapat menerima firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti senang kan menjadi anak Tuhan? Kakak-kakak guru sekolah minggu senang nggak menjadi anak Tuhan? Senang! Untuk itu kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini terambil pada titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan,
atau ternaknya, atau lembunya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik di rumah masih ingat kan lagu Bapak Abraham? Kita sama-sama menyanyikannya ya. Mazmur pasal 22 ayat 21 sampai 31. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Sudah dapat? Kita baca secara bergantian ya. Ayat yang ke-21. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Ayat yang ke-31 kita baca secara bersama-sama ya. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapa yang kalau mau makan berdoa dulu? Kalau yang mau tidur, siapa yang berdoa dulu? Dan siapa yang kalau bangun tidur berdoa dulu? Adik-adik di rumah pasti selalu berdoa dulu kan? Baik mau makan, baik mau tidur, baik setelah bangun tidur. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kita nyanyikan satu kali lagi ya.
Warta sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, kita minggu depan ibadah online-nya seperti biasa di channel YouTube ini. Yang kedua, seperti biasa juga, ada tugas perhorong. Nanti tugasnya akan dikirim ke grup Natoras ya. Paling lambat dikumpul tanggal 2 Maret. Itu saja warta sekolah minggu kita untuk pada minggu ini. Shalom! Adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita memulai khotbah kita pada pagi ini, mari kita tunduk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surga yang kami muliakan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami Tuhan pada pagi yang indah ini bersama-sama dengan anak kami, anak sekolah minggu, kami dapat melakukan ibadah. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, bukalah hati pikiran kami sehingga kami Tuhan dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, khotbah kita pada pagi ini tertulis pada Injil Matius 26 ayat 36 hingga 46. Demikian bunyinya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, nats ini menyatakan bahwa Taman Getsemane adalah taman yang menjelaskan penderitaan perjalanan hidup Yesus sebelum dia ditangkap, dihukum, disalibkan sampai mati. Apakah anak-anak sekolah minggu tahu di Taman Getsemane tanaman apa yang terdapat? Yang kedua, pertanyaannya, di manakah Taman Getsemane itu terletak? Anak sekolah minggu, yang pertanyaan ketiga, apakah pengertian daripada Getsemane? Mungkin anak sekolah minggu ada yang tahu? Ayolah, bahwa Taman Getsemane, di mana taman Yesus mengalami penderitaan, cobaan, di sana banyak tanaman pohon zaitun. Taman ini terletak di suatu lembah Kidron pada kaki Bukit Zaitun. Kenapa disebut Taman Getsemane? Yang mempunyai arti tempat pengerikan, memeras dan menginjak-injak buah zaitun yang dijadikan menjadi minyak. Taman ini mirip dengan tempat pemerasan anggur, yaitu tempat mereka mengerik, menginjak zaitun untuk dijadikan minyak, seperti tertulis di dalam Mika 6 ayat yang ke-15 yang bunyinya demikian, "Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai, apa
yang dimaksud dalam hal ini kita menabur tapi tidak menuai. Ini mempunyai pengertian yang sangat mendalam. Bahwa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita berbuat baik, tapi kadang kita tidak mendapatkan balasan yang baik. Itulah pengertian daripada menabur tidak menuai. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, bahwa ayat yang terdapat pada Injil Matius ini menjelaskan penderitaan di Taman Getsemane, di mana ayat menceritakan tentang bagaimana kesengsaraan yang akan dialami oleh Yesus di Bukit Zaitun sebelum dia dihukum dan diserahkan kepada penatua agama. Sebelum penderitaan yang Yesus alami, beberapa hari sebelumnya dia telah memberitahukan bahwa sekarang jiwanya terharu. Apakah yang akan dilakukan? Jadi sebelum Yesus mengalami kesengsaraan, sebelum Yesus dibawa, ditangkap, diadili dan dihukum, Yesus telah ada memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan itu. Saat Yesus membawa murid-muridnya ke taman tersebut, saat Yesus membawa murid-muridnya ke taman tersebut, itu Taman Getsemane, di mana ada salah satu murid Yesus yang tidak mau ikut, yaitu ada bahwa anak-anak sekolah minggu ada enggak yang bisa, yang tahu siapakah nama murid Yesus yang tidak ikut mengikuti Yesus saat pergi ke Taman Getsemane? Murid Yesus yang tidak ikut itu adalah Yudas. Nah, inilah yang menjadi Yudas Iskariot lah yang nanti yang menyatakan bahwa menunjukkan kepada tua-tua agama bahwa inilah Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, waktu Yesus pergi bersama murid-muridnya, Yesus mengajak yang lain, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes
yang ikut beserta dengan Yesus. Saat Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus menyatakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, "Kamu tinggallah dulu di sini. Saya akan pergi sebentar ke situ, tidak jauh." Untuk apa pergi Yesus dari atau memisahkan diri daripada murid-muridnya? Bahwa Yesus untuk berdoa lebih kusut, sujud kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Apakah doa Yesus di saat dia berdoa kepada Bapa di surga? Yesus berdoa dan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, yang dimaksud di sana cawan adalah penderitaan yang akan Yesus alami. Penderitaan yang akan Yesus alami, apapun itu, tidaklah kehendaknya, tetapi jadilah kehendak Bapakku. Itulah doa Yesus saat di Taman Getsemani. Saat Yesus setelah selesai berdoa, dia kembali mendekati murid-muridnya. Tapi Yesus mendapati murid-murid tersebut sedang tidur terlelap. Anak-anak sekolah minggu terkasih, dalam nama Yesus Kristus, di dalam hal berdoa, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apakah yang kita lakukan? Apakah yang kita minta? Apakah kita, anak-anak sekolah minggu, saya, saudara semuanya yang berdoa memaksakan kehendak permintaan kepada Tuhan atau kepada Bapa kita? Jelas tidak. Kita berdoa meminta sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Itulah doa yang kita sampaikan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah Yesus pergi berdoa yang kedua kali, dia semakin mengalami kegelisahan bahwa dia akan mendapat suatu penderitaan yang sangat berat. Apakah itu penderitaan yang akan Yesus alami?
Itulah di mana Yesus mengalami penderitaan, dihukum, dicambuk, disiksa, diseret. Bahkan Yesus sampai ke kayu salib, mati, dikuburkan. Hingga pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kematian Yesus, penderitaan yang Yesus alami adalah untuk anak-anak sekolah minggu, saya, guru-guru sekolah minggu, semua untuk orang yang percaya kepada Yesus. Semua manusia di muka bumi ini yang percaya dengan Yesus akan diselamatkan oleh karena kematiannya. Itulah maka Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, Yesus pergi lagi berdoa yang ketiga kali. Yesus tetap meninggalkan murid-muridnya, berdoa, sujud sendiri, tidak bersama dengan murid-muridnya. Tapi sebelum Yesus berdoa atau mengambil jarak daripada murid-muridnya, selama Yesus dengan murid-muridnya berjalan, pengabaran Injil, pemberitahuan kabar baik, pemberitahuan bahwa untuk firman Tuhan, Yesus selalu bersama muridnya berdoa. Seperti tertulis pada Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu aku menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saat Yesus sujud berdoa, Yesus kembali berkata kepada Bapa di sorga. Yang doa yang ketiga kali sama dengan doa yang kedua. Jika lalu sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku Bapa, jadilah kehendakmu. Itulah doa Yesus di saat mengalami kegelisahan, kegusaran, perasaan yang tidak enak, bahwa Yesus telah merasakan akan mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Saudara, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, nats inilah yang menjelaskan bahwa
perjalanan penderitaan Yesus sebelum mengalami siksaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Jadi anak sekolah minggu, bahwa Taman Getsemane adalah di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tempat Tuhan Yesus berdoa, menyampaikan apapun yang terjadi dalam hidupnya, biarlah kehendak Bapa di surga. Apakah tujuan penderitaan itu bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu yang dialami Yesus? Itu adalah hanya untuk menyelamatkan kita, saya, anak-anak sekolah minggu, semua manusia yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada firman Tuhan, bahwa kita akan selamat. Maka Yesus disebut adalah juru selamat umat manusia. Tanpa penderitaan Yesus, tanpa kematian Yesus, kita tidak dapat hidup, tidak dapat bersama-sama dengan Bapa di surga. Sehingga dengan demikian ada yang tertulis di dalam kitab, tiada yang sampai kepada Bapa di surga tidak melalui aku. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Bapa, firman yang kami dengarkan menjadi pedoman hidup kami, pedoman hidup anak-anak kami sekolah minggu, di mana anak-anak kami Tuhan dapat memahami bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus selama hidupnya sebelum Yesus dihukum sampai mati di kayu salib. Bapa surga, firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan saat ini menjadikan kami bisa kuat dan bisa berjaga-jaga di dalam doa kami, sehingga kami Tuhan jauh dari pencobaan, godaan iblis. Biar kami Tuhan selalu setia akan Tuhan, setia menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama angkat pujian dengan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.